Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita. Salam hormat kami kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala, Ibu Rohani, sesepuh majelis dan seluruh sidang jemaat. Sempurna perlindungan Tuhan, sempurna penyertaan Tuhan, sempurna pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Kita boleh ada pagi hari ini hanya dengan satu tujuan, berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa mau tolong kita, menyempurnakan kita dari hari ke sehari, sehingga kita boleh masuk langit baru, bumi baru. Haleluya. Bapa, Engkau baik.
Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Kami ada pagi hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Yang Tuhan mau sempurnakan dari hari ke sehari Tuhan. Tuhan yang senantiasa mau menolong kami dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami siap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah, kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami puji. Haleluya. Oh Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Sebab tiada yang lebih tinggi daripadamu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisaiku. Haleluya.
Ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Firman-Mu itu yang menopang setiap kami, Tuhan. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena
Tuhan tahu keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Semakin ada pergumulan, semakin ada kesesakan, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Sebab di sana letak kekuatan kita. Mungkin ada di antara kita menghadapi jalan buntu hari-hari ini. Seakan tidak ada harapan lagi. Datang kepada Tuhan. Oh Tuhan. Dan Tuhan mau kita bertahan sedikit lagi di tengah dunia yang jahat ini. Untuk boleh kita persiapkan diri kita kepada untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Ya Tuhan. Biar setiap masalah tidak buat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Justru semakin kami mendekat kepada-Mu. Kita naikkan refnya sekali lagi. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus sekali lagi. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan kami mau bertahan. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Hidupku. Ya, Selamat pagi, jemaat di rumah masing-masing yang diberkati Tuhan. Juga pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada yang bisa menangkap pemberitaan firman lewat online ini. Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan mulai masuk dan menghayati firman Tuhan, lebih dulu kita akan berdoa sejenak. Tuhan, kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan ini tidak hanya berguna bagi hamba-Mu pemberita firman, tetapi juga bagi setiap mereka yang sempat mendengar siaran ini. Tuhan, kami percaya kemurahan Tuhan masih tetap berlaku atas kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami suka mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Kasih sayang Tuhan yang begitu besar, kasih sayang Tuhan yang berlimpah dicurahkan atas kita sekalian. Adapun pokok renungan, adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang imanmu dan kemurnian imanmu. Imanmu dan kemurnian imanmu. Ternyata Alkitab tidak hanya membahas tentang imanmu, tapi lebih penting dari imanmu adalah kemurnian imanmu. Imanmu itu penting, tapi kemurnian imanmu itu lebih penting lagi. Sebelum kita dapat memahami benar-benar apa itu kemurnian imanmu, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang imanmu. Coba kita mau baca di dalam Injil Matius 9 ayat 22. Terhadap perempuan yang meleleh darah 12 tahun lamanya, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba Pak Andi tolong dibaca Injil Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata,
Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba kita lihat berikutnya apa yang Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 50 terhadap perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus. Yesus juga berkata yang sama. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau. Menyelamatkan engkau, menyelamatkan engkau. Coba tolong Pak Adi dibaca ya. Injil Lukas 7 ayat yang ke-50. Lukas 7 ayat ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Pergilah dengan selamat. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, imanmu dan kemurnian imanmu. Imanmu itu 1 Romawi, kemurnian imanmu itu Romawi yang kedua, 2 Romawi. Saya masih pada 1 Romawi lebih dulu tentang imanmu. Terhadap Bartimeus yang buta, Yesus katakan di dalam Injil Markus 10 ayat 52, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sama kata-katanya persis. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba tolong dibaca Pak Andi. Injil Markus 10 ayat 52. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang keempat, terhadap seorang buta dekat Yeriko, Yesus berkata dalam Injil Lukas 18 ayat 42, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba tolong Pak Andi ya. Injil Lukas 18 ayat 42. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu kepada siapa? Nah, itu pertanyaan cukup penting ya. Itu pertanyaan cukup penting. Imanmu kepada siapa? Kita perlu menganalisa baik-baik apa yang Alkitab katakan. Imanmu kepada Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Bukan cuma Tuhan yang memberkati, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Ada 6 ayat dalam kitab suci yang menulis Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan sampai 6 kali. Ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan menyelamatkan. Jadi harus ada kerjasama dua pihak. Kalau Tuhan mau menyelamatkan dan dia tidak hanya mau menyelamatkan tapi mampu menyelamatkan. Kalau Tuhan mau dan mampu menyelamatkan, harus ada reaksi dari kita. Reaksi kita itu imanmu, ya. Tuhan mau menyelamatkan. Tapi kalau iman kita loyo, iman kita pasif, tidak ada reaksi dari iman kita, imanmu, maka keselamatan itu tidak terjadi. Harus dua belah pihak. Tuhan memang mau menyelamatkan, tapi kalau reaksi imanmu tidak ada, tidak terjadi keselamatan itu. Dari pihak Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan. Dan dari pihak kita, harusnya dari pihak kita manusia, imanmu yang aktif, ya, bukan iman yang mati, bukan iman yang loyo, bukan iman yang pasif, tapi imanmu yang aktif. Imanmu telah menyelamatkan engkau. 4 kali sudah dibacakan tadi ayat-ayatnya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu lebih berarti, itu lebih penting dari imanmu telah memperkaya engkau. Apa sih artinya kita kaya tapi tidak terima keselamatan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu lebih berarti, lebih penting daripada
Imanmu telah menyukseskan engkau. Apalah artinya kita sukses tapi tidak menerima keselamatan? Imanmu telah menyegarkan engkau. Imanmu telah memberkati engkau. Apa artinya kita ini berkelimpahan dengan berkat tapi tidak terima keselamatan? Dan jika kita satu kali Tuhan panggil pulang, kita tidak membawa berkat kekayaan yang ada pada kita. Itu sebabnya penting untuk kita bisa menyadari imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan itu penting. Kita jangan berpandangan dangkal tentang keselamatan. Ya. Asal bebas dari api neraka, itu keselamatan. Itu cuma pemahaman dangkal. Itu cuma pemahaman yang sangat sederhana, tidak memadai sama sekali. Ya. Tapi kita mau berpikir, jika Alkitab katakan imanmu telah menyelamatkan engkau, itu mencakup menyelamatkan kita dari kecanduan. Ya. Kecanduan, macam-macam kecanduan ya saudara ya. Kecanduan bisa jadi narkotika, kecanduan bisa terjadi untuk haus, kecanduan untuk cari popularitas, ingin disanjung orang, itu bisa menjadi kecanduan. Ya. Kesenangan daging, kesenangan dunia. Imanmu telah menyelamatkan engkau dari berbagai kecanduan, juga dari berbagai dosa. Ya. Diselamatkan dari berbagai kecanduan dan dosa. Sekarang pertanyaan pentingnya, apakah tidak cukup imanmu sehingga kitab suci melanjutkan mengatakan tentang kemurnian imanmu? Ya. Apakah tidak cukup hanya imanmu? Apakah tidak cukup hanya cuma keselamatan? Pemahaman tentang keselamatan yang benar. Dengan iman yang benar tentunya. Apakah tidak cukup? Tidak cukup. Sekalipun itu baik, penting, indah. Tapi lebih dari imanmu, Alkitab mengatakan kemurnian imanmu. Jika hanya imanmu tidak berkembang sampai kemurnian imanmu, saya ulangi ini penting ya. Jika hanya imanmu tapi tidak berkembang sampai kemurnian imanmu, Alkitab katakan imanmu bisa tergoncang. Ya. Imanmu bisa tergoncang. Itu kata Alkitab. Ya. Coba tolong dibaca Injil Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Tergoncang imanmu karena aku. Kalau sampai imanmu itu tergoncang, imanmu yang telah menyelamatkan engkau, keselamatan kita juga tergoncang. Sebelum kita mencapai keselamatan akhir, boleh jadi keselamatan awal kita sudah alami dengan betul. Masa lalu, masa kini kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sudah betul kita lakukan. Tapi kalau tidak dilanjutkan sampai kepada kemurnian imanmu, dikhawatirkan. Sebelum kita mencapai keselamatan akhir, ada keselamatan awal, ada keselamatan akhir. Sebelum kita mencapai keselamatan akhir, bisa terjadi imanmu akan tergoncang. Ya saudara, kalau imanmu yang telah menyelamatkan itu tergoncang, itu berdampak pada keselamatanmu itu juga tergoncang. Kita bisa murtad, kita bisa tinggalkan keselamatan mula-mula, keselamatan masa kini yang kita sedang kerjakan, dan kemudian tergoda, terjebak, tergiur dengan banyak hal-hal yang lain. Imanmu bisa tergoncang.
Tapi Alkitab tidak pernah menyebutkan satu ayat pun kemurnian imanmu tergoncang. Tidak ada ayatnya itu. Kalau cuma imanmu bisa tergoncang. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 61 coba dibacakan, tolong dibacakan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 61. Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Ya saudara, perkataan ini keras. Lalu disambung dengan kata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Tidak disebut menggoncangkan kemurnian imanmu, tidak ada ayat itu. Kalau hanya sampai pada imanmu, imanmu bisa tergoncang. Sebab apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Rasul Paulus dalam kecerdikan rohaninya, Rasul Paulus di dalam pewahyuan Tuhan yang luar biasa, kecerdasan ilahinya, ya. Kepada jemaat Ibrani dia katakan, ditinjau dari sudut umurnya, lamanya kamu menjadi Kristen, kamu sudah tidak tahan dengan makanan keras, harus susu, minum susu yang murni. Tidak tahan dengan makanan keras, ya. Itu berarti kalau bayi rohani tidak dewasa, ya, tidak bertumbuh sampai dewasa, kalau cuma bayi tidak tahan dengan makanan keras, ya. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, itu tanda orang banyak itu, murid-murid Yesus itu belum dewasa rohaninya, ya. Mereka itu masih betul-betul bayi secara rohani, tidak tahan terhadap perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Iman bisa tergoncang. Kalau imanmu tergoncang, sangat mungkin keselamatanmu juga tergoncang. Tidak mampu sampai mencapai keselamatan akhir, tidak mampu mencapai keselamatan yang kekal. Saya coba ulangi lagi supaya betul-betul tertanam dalam hati kita. Imanmu bisa tergoncang, tetapi kemurnian imanmu tidak akan tergoncang. Masih tentang imanmu. Selain imanmu tergoncang, imanmu bisa gugur, ya. Tergoncang bisa gugur. Coba tolong dibaca dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Supaya imanmu jangan gugur. Imanmu bisa gugur. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan dalam kitab suci ini, kemurnian imanmu gugur. Tidak ada. Itu sebabnya kita mesti beranjak. Imanmu penting untuk keselamatan. Tapi kemurnian imanmu itu jauh lebih penting. Ya, saya tidak katakan imanmu tidak penting, penting. Sebab dari imanmu itu kamu diselamatkan. Tuhan menyelamatkan. Kita mau diselamatkan. Tapi kalau hanya sampai imanmu bisa tergoncang, bisa gugur. Tuhan katakan kepada Simon, Simon, Simon,
iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ditampi ya. Seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yang dimaksud iman gugur adalah waktu ditampi, bobotnya terlalu ringan, itu sekam. Terlempar keluar dari siru. Nyiru ada dalam tangannya. Tuhan pernah katakan itu. Dia ditampi. Kalau rohaninya kosong, rohani itu tidak ada bobotnya, tidak ada isinya. Waktu ditampi, gugur, terbuang, terlempar dari nyiru itu, dari susiru itu, dari nyiru itu. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Perlu doa Yesus, ya, perlu doa Yesus. Aku telah berdoa untuk engkau. Banyak kali kita anggap ringan, sepele doa Yesus, ya. Banyak kali kita lebih cenderung hati kita untuk uluran tangan Yesus daripada doa Yesus. Banyak kali kita cenderung untuk mohon berkat Yesus. Kita anggap itu lebih interesan, lebih penting daripada doa Yesus. Saya tidak katakan uluran tangan Yesus tidak perlu, ya. Tapi doa Yesus itu lebih perlu. Saya tidak katakan berkat Yesus tidak perlu. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tapi doa Yesus itu lebih perlu lagi. Perlindungan Yesus, pertolongan Yesus perlu. Tetapi doa Yesus lebih perlu dari itu. Kita sering berdoa, Tuhan lindungi dari bahaya. Taruh kami dalam tanganmu kami aman. Kita berkepentingan dengan uluran tangan Yesus, berkat Yesus, perlindungan Yesus, pertolongan Yesus. Terlalu banyak kita mengharapkan itu sehingga kita lupa satu hal yang penting. Doa Yesus. Kepada Simon Tuhan katakan, Simon, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, nah itu perkataan itu sudah insaf, sokonglah saudara-saudaramu. Doa Yesus bagaimanapun juga itu penting. Saudara, saya kenal dengan beberapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang betul-betul sungguh-sungguh. Saya tidak tertarik dengan hamba-hamba Tuhan yang cuma main-main dalam pelayanan, cuma main-main dalam pengabdiannya pada Tuhan. Saya tidak tertarik sama sekali dengan itu. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Jika doa dari hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Nyata sekali, saudara. Tatkala dia berdoa, kesembuhan terjadi. Tatkala dia berdoa, keubahan hidup terjadi. Tatkala dia berdoa, hati itu tersentuh. Ada banyak hal terjadi. Itu baru cuma manusia berdoa, hamba Tuhan yang berdoa. Tapi doa Yesus, nah itu saudara ya. Doa manusia bisa menimbulkan mujizat, bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan keubahan hidup. Apalagi doa Yesus. Kata Yesus, imanmu jangan gugur. Itu berarti Yesus berdoa supaya bobot rohani kita ya disiru, nyiru ada di tangannya supaya jangan gugur, jangan terlempar keluar dari siru, ya. Terlempar keluar karena kosong, ringan, bisa terlempar. Tapi doa Yesus membuat kita ini, rohani kita ini cukup berbobot, cukup berat, tinggal dalam siru. Tidak gugur, tidak terlempar keluar dari nyiru itu.
Sekarang kita tinggalkan 1 Romawi. Yang pertama kita masuk pada 2 Romawi ya. Romawi yang kedua. Kemurnian imanmu. Nah, ini yang lebih penting ya. Kemurnian imanmu. Coba tolong dibaca Pak Andi 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 ya. Surat Petrus yang pertama 1 Petrus 1 ayat ke-7. 1 Petrus 1 ayat ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kemurnian imanmu itu perlu dibuktikan. Ya saudara. Tidak bisa kemudian imanmu itu terjadi instan. Ujuk-ujuk tiba-tiba iman itu murni. Tidak. Sesuatu yang murni itu sudah lewat proses lebih dulu. Belum selesai ya itu semua ayatnya ya Pak Andi tadi ya. Terus. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Emas yang fana itu saja kemurniannya, emas itu diuji dengan api. Untuk bisa mencapai kemurnian iman kita, izinkan api Roh Kudus itu bakar kita. Bukan cuma seketika terus tiba-tiba kita bisa murni, tidak, itu kemurnian panjang. Sampai kita mesti membuktikan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Satu ayat dalam firman Tuhan, Tuhan itu berperang bagi kita. Dia membuktikan kepahlawanannya. Tuhan itu membuktikan kepahlawanannya. Kita juga harus bisa membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Dalam 2 Korintus 10 ayat 15 kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, nah itu saudara, apabila imanmu makin bertumbuh, ya. Disinyalir ayat ini juga menyindir kepada jemaat di Korintus, apabila imanmu makin bertumbuh. Bisa jadi Rasul Paulus juga bisa melihat apabila imanmu tidak bertumbuh, apabila imanmu itu bantut, mati tidak, hidup tidak, ya. Itu imanmu yang tidak bertumbuh, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apabila imanmu makin bertumbuh, imanmu yang makin bertumbuh bukanlah iman yang tergoncang. Bukanlah iman yang gugur. Dari imanmu sampai mencapai imanmu yang makin bertumbuh, barulah terwujud kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu itu artinya imanmu yang tidak tercampur. Itu yang disebut kemurnian. Murni itu artinya tidak tercampur, ya. Tidak tercampur dengan ramalan bintang-bintang. Ya, orang Kristen jangan percaya horoskop. Ya, dari wong siapa itu, wong kamfu ya. Wong kamfu atau apa itu, dia meninggal diwariskan kepada anaknya wong siapa itu gitu saudara ya. Nah, suatu saat ada satu kisah kebingungan si anak ini untuk menulis horoskop itu. Dia ambil horoskop bapaknya yang sudah almarhum itu, yang lama-lama, yang kuno-kuno, itu ditulis lagi. Dan orang yang mempercayai ramalan bintang-bintang menganggap itu ramalan baru. Padahal itu sudah ramalan kuno, sudah lewat sama sekali, ya. Tidak tercampur. Kemurnian iman, murni itu artinya imanmu itu tidak tercampur dengan ramalan bintang-bintang, horoskop. Tidak juga tercampur dengan ramalan nasib, ramalan garis-garis tangan.
Tuhan sering menguji saya, saudara ya, berulang-ulang. Waktu saya masih kecil, itu tangan saya mau dibaca garis tangannya. Ya. Mami saya sudah kasih itu. Ya. Dan dia ngomong gini. Kamu nanti seperti ini. Waktu saya sudah jadi hamba Tuhan, ada orang yang juga mau baca suratan nasib jalan di tangan saudara ya. Ini jalan mobil katanya, ini jalannya tronton, ini jalannya sepeda motor, ini jalan tol, ini jalan pintas, macam-macam. Garis tangan kita mau dibaca. Lalu kita mempercayai itu. Iman kita itu tercampur dengan ramalan-ramalan nasib. Jangan saudara ya. Juga imanmu tidak tercampur dengan ramalan orang-orang pinter, dukun-dukun. Jangan imanmu juga tercampur dengan feng shui. Ya, letak rumah itu kemana? Wah, ini kamu sakit karena cat rumahmu ini hijau, kamu mesti ganti kuning. Ya, wah, rumahmu ini kamu cat kuning, mestinya merah. Jangan juga imanmu tercampur dengan keinginan duniawi, keinginan daging. Jangan juga imanmu tercampur dengan maksud-maksud yang tidak murni. Kemurnian imanmu itu berarti jangan imanmu itu tercampur dengan niat-niat yang tidak kudus. Ya. Membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Tuhan membuktikan kepahlawanannya, kita perlu membuktikan kemurnian iman kita. Memang perlu waktu, proses panjang, garis panjang, bukan garis potong-potong, sepotong-sepotong. Tidak, tapi itu garis panjang, bukan garis pendek. Kemurnian iman tidak bisa instan. Dibutuhkan tekad yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan kemauan yang bulat. Sampai kita bisa mencapai kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya. Alkitab katakan tentang nilai. Jika kita bicara tentang nilai, ini berarti nilai-nilai kehidupan. Dan nilai kehidupan kita yang di bumi ini itu nanti mempengaruhi, itu nanti apa yang terikat di bumi terikat di sorga, apa yang nilai kita di bumi ini yang menentukan kemuliaan kita di sorga nanti. Ya saudara, itu penting. Kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya, nilai kehidupan kekristenan kita yang lebih tinggi nilainya. Hidup ini bukannya tanpa nilai. Menyedihkan, memprihatinkan kalau hidup ini tanpa nilai, tidak punya nilai, tidak punya. Di mata keluarga kita nggak ada nilainya. Ya, kita pergi, keluarga kita tidak mengharapkan kita pulang. Ya, mau pergi terus ya biarin. Entah mati di mana biarin. Di rumah juga menyengsarakan, di rumah juga kasar, tidak peduli, tidak ada kasih sayang. Di mata keluarga kita tidak punya nilai. Di gereja kita juga tidak punya nilai. Tidak ada yang kita perbuat untuk gereja Tuhan. Kita lebih banyak menuntut apa yang gereja beri kepadaku. Bukannya apa yang aku beri kepada gereja. Sudah terbalik, sudah betul-betul kita terlalu banyak mengharapkan bantuan gereja untuk kita. Pernahkah kita berpikir bantuan kita untuk gereja apa? Gitu loh. Ya. Adakah nilai kita, tinggi nilai kita bagi keluarga kita, bagi gereja Tuhan? Bukannya hidup ini tanpa nilai, bukannya hidup ini nilai yang rendah nilainya. Bukan nilai yang tinggi. Bukan nilai yang manusia torehkan.
yang kita kejar, tetapi nilai dari Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Menyedihkan, memprihatinkan hidup tanpa punya nilai apa-apa. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita sekali lagi berdoa. Kita tundukkan kepala berdoa. Jemaat di rumah masing-masing kita tundukkan berdoa. Tuhan yang punya langit bumi, Tuhan yang punya firman. Kami sudah belajar mendengar firman Tuhan. Kami belajar meresapi firman Tuhan. Kami belajar memahami betul apa artinya firman Tuhan. Tuhan tolong buka pikiran kami supaya kami bisa mengerti kitab suci. Oh Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi kitab suci. Tuhan tolong kami. Hamba kembalikan firman ini kepada Tuhan yang punya firman. Keterbatasan hamba-Mu, kelemahan hamba-Mu, kekurangan hamba-Mu tidak akan pernah membatalkan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi ada suara yang ketinggalan. Roh Kudus akan menanamkan betul-betul, membuat firman itu bertumbuh di dalam hati mereka. Kami pulangkan firman ini pada Tuhan yang punya firman. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Sebuah nyanyian nanti akan dinyanyikan oleh tim musik. Dan juga saya akan naikkan doa syafaat sebelum doa berkat. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong anak-Mu yang dalam masa pandemi ini Tuhan mengalami kemunduran dalam usaha, mengalami kesulitan dalam usaha. Tuhan tolong kesehatan umat-Mu. Tuhan juga tolong Tuhan para relawan, dokter-dokter. Oh Tuhan yang masih bertugas, dokter-dokter yang gugur dalam tugas mulia merawat mereka yang terkena COVID ini. Tuhan, Engkau perhatikan keluarga mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak jemaat dimanapun juga mereka berada. Baik ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Jauh dari orang tua, jauh dari kami. Tapi Tuhan Engkau dekat dengan mereka. Tuhan lindungi. Mereka bisa jaga diri baik-baik. Dalam hadirat Tuhan. Selalu bergantung kepada Tuhan. Dengar apalah doa kami ya Yesus. Dengar apalah doa kami. Jemaat di rumah masing-masing, pemirsa sekalian, untuk doa berkat bolehlah saya minta Anda sekalian bangkit berdiri. Saya akan naikkan doa syafaat, doa berkat sesudah pujian dinaikkan oleh tim musik. Ya Tuhan, sekarang izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan. Arahkan pikiranmu pada Tuhan, arahkan pandanganmu pada Tuhan, arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu, angkat kedua tanganmu, angkat suaramu. Terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa lagi dalam siaran online yang akan datang. Dialah penyelamat kita. Dialah yang mengorbankan dirinya buat kita. Bersuka